A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan ke hadirat alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di dalam video ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang perlawanan berdarah, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, provokasi kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan kontak mereka dengan Abdullah bin Ubay. Kondisi kaum muslimin sangat memprihatinkan. Mereka disiksa dengan siksaan yang tidak manusia. Akan tetapi kaum musyrikin belum sadar juga atas kezaliman mereka. Sampai puncaknya kaum muslimin diberi perlindungan dan tempat tinggal di Madinah. Oleh sebab itu mereka mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay untuk mengusir Nabi dan orang-orang mukmin di Madinah. Begitu surat itu sampai pada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay pun lantas mengumpulkan orang-orang musyrikin yang di Mekah. Orang-orang Quraisy dikumpulkan dan orang-orang musyrikin dikumpulkan di Mekah untuk bersekongkol memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala surat itu sampai kepada telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun langsung bersabda, "Ancaman Quraisy terhadap kalian begitu menakutkan, namun tidaklah tipu daya yang direncanakan terhadap kalian lebih besar daripada tipu daya yang ingin kalian tampakkan pada diri kalian sendiri. Kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara kalian sendiri." Ketika mendengar hal tersebut, Abdullah bin Ubay pun mengurungkan niatnya untuk berperang pada waktu itu. Walaupun pada kenyataannya Abdullah bin Ubay masih menyimpan dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya Abdullah bin Ubay pun ingin bersekongkol dengan kaum Yahudi untuk memerangi Nabi. Akan tetapi disinilah Nabi menampakkan api kejahatan mereka dari waktu ke waktu. Kemudian mengumumkan tekad menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'az bertolak menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Sa'ad bin Mu'az pun mampir ke kediaman Umayyah bin Khalaf yang berada di Makkah. Umayyah dan Sa'ad pun pergi di tengah hari, dan di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan Abu Jahal. Lantas Abu Jahal pun mengatakan, "Siapa yang bersamamu ini, wahai Abu Safwan?" Kemudian Abu Safwan adalah panggilan atau julukan dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Safwan menjawab, "Ini Sa'ad bin Mu'az." Kemudian Abu Jahal pun lantas berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apakah aku akan berdiam melihatmu tawaf di Baitullah dengan aman? Padahal kalian telah melindungi orang-orang muslim. Andaikan engkau tidak sedang bersama Abu Safwan, niscaya kamu tidak akan bisa kembali ke pangkuan keluargamu." Sa'ad bin Mu'az pun menjawab dengan suara yang begitu keras, "Demi Allah, apabila kamu sampai melarangku melakukan hal ini, niscaya aku akan melarangmu dengan hal yang lebih keras lagi, yaitu mencegahmu melintas di jalur Madinah." Kemudian mengultimatum kaum muhajirin. Imam Muslim
radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah tidak tidur satu malam. Lalu beliau bersabda, andaikan ada seorang lelaki soleh berjaga untukku malam ini. Tak kala seperti itu, kami mendengar gemerincing senjata dari luar, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa itu? Kemudian dijawab, aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata lagi, apa yang membawamu kemari wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad berkata, ada rasa kekhawatiran di hatiku terhadap engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian penjagaan tidak hanya pada malam itu saja, akan tetapi dilakukan secara rutin. Bahaya bukan hanya sebatas mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi seluruh kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, dia berkata, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tiba di Madinah dan dilindungi oleh kaum Ansor, orang-orang Arab bersepakat untuk menghabisi mereka. Sejak saat itu mereka senantiasa siaga dengan membawa senjata baik siang maupun malam. Dalam kondisi kritis yang mencekam, Rasul kaum muslimin di Madinah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy belum sadar dari kezaliman mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat sebagai dalil yang diberikan izin untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39, Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Allah juga menurunkan ayat-ayat lain yang di dalamnya Dia menjelaskan bahwa izin tersebut hanya untuk memberantas kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat baik, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Quran surat Al-Hajj ayat 41. Sekalipun izin berperang telah turun, namun adalah suatu yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut, yang faktor utamanya adalah kekuatan dan kesewenangan Quraisy. Kaum muslimin membentangkan sayap kekuasaan mereka terhadap jalur perdagangan Quraisy dari Mekah menuju kawasan Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menguasai jalur ini melalui dua langkah. Yang pertama, mengadakan perjanjian persekutuan, tidak melakukan permusuhan terhadap kabilah-kabilah yang berdiam di jalur tersebut atau mendiami wilayah antara jalur ini dan jalur Madinah. Beliau telah mengadakan perjanjian dengan kabilah Juhainah sebelum memulai aktivitas militer. Tempat tinggal mereka berjarak 3 marhalah. Marhalah adalah jarak perjalanan yang ditempuh selama 1 hari. Dari Madinah, beliau juga mengadakan perjanjian-perjanjian lainnya saat melakukan patroli militer sebagaimana yang akan kami singgung nanti. Kemudian yang kedua, mengirim delegasi-delegasi satu demi satu menuju jalur tersebut. Berikutnya, beberapa brigade militer yang dipimpin dan dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Brigade Saiful Bahar dikirim pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tahun 6623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komandonya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka terdiri dari 30 orang laki-laki dari kalangan muhajirin. Mereka memiliki misi mencegat kafilah kaum Quraisy yang datang dari Syam. Di dalam kafilah ini ikut serta Abu Jahal
bin Hisham yang membawa 300 orang laki-laki. Kemudian yang kedua, Brigade Rabi' dikirim pada bulan Syawal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan April 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komandonya kepada Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib dengan pasukan yang berjumlah 60 orang penunggang kuda dari kalangan muhajirin. Ubaidah bertemu dengan Abu Safwan yang membawa sebanyak 200 orang di pedalaman Rabi'. Kedua pihak sudah saling melesatkan anak panah namun tidak terjadi peperangan. Kemudian yang ketiga, Brigade Kharar dikirim pada bulan Zulqa'dah tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan Mei tahun 623 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komandonya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pasukannya yang berjumlah 20 orang. Mereka mencegah kafilah milik kaum Quraisy dan diperintahkan agar tidak melewati kawasan Kharar. Kemudian yang keempat, pertempuran Al-Abwa dan kurung Waddan terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus tahun 623 Masehi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bertindak sebagai panglima setelah sebelumnya mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai penguasa sementara di Madinah. Beliau berangkat bersama 70 orang yang kesemuanya dari kalangan muhajirin dengan tujuan mencegah kafilah milik Quraisy hingga sampai di Waddan, namun tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan. Kemudian yang kelima, pertempuran Buab terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi. Dalam pertempuran ini Rasulullah juga diiringi 200 orang sahabatnya dengan tujuan untuk mencegah kafilah Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi beserta 100 orang Quraisy dan 2.500 unta. Kemudian yang keenam, Ghazwah Safwan terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah bertepatan tahun 623 Masehi. Adalah Kharraz bin Jabir Al-Fihri dengan kekuatan yang tidak seberapa dari kalangan kaum musyrikin melakukan penyerangan terhadap para peternak di Madinah dan merampas sebagian ternak mereka. Maka Rasulullah SAW keluar bersama 70 orang sahabat untuk melakukan pengejaran hingga akhirnya sampai di suatu lembah yang bernama Safwan di pinggiran Badar. Kemudian yang ketujuh, pertempuran Zul Usyairah terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan November dan Desember tahun 623 Masehi. Kali ini beliau keluar bersama 150 orang dari kalangan muhajirin. Ada riwayat lain yang menyebutkan 200 orang. Beliau tidak memaksa siapapun untuk ikut serta. Mereka pergi dengan menunggang 30 ekor unta secara bergantian dengan tujuan untuk mencegah kafilah niaga orang-orang Quraisy yang hendak menuju ke Syam. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8, Brigade Nakhlah terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komando kepada Abdullah bin Jahsy Al-Asadi untuk menuju lembah Nakhlah dengan pasukan yang berjumlah 12 orang dari kalangan muhajirin. Setiap 2 orang bergantian menunggang seekor unta. Dengan berakhirnya penyebutan brigade-brigade yang dipimpin Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka sekianlah video ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami buat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.